Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya berada di suatu wisata, yaitu wisata Watu Ireng. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Anugrah dengan NIM 1013224 140. Dan teman saya, Tiara Ditama Putri dengan NIM 1013224 208. nah, wisata Watu Ireng ini terletak di Desa Lambur, Kecamatan Kadang Serang, Kabupaten Pekalongan. Di sini aku mau ngejelasin tentang gimana sih pembentukan dari Watu Ireng ini. Watu Ireng merupakan batuan beku intrusif yang terbentuk selama jutaan tahun lalu oleh gunung api purba. Terbentuk dari intrusif magma di bawah permukaan, namun magma tidak bisa naik ke atas permukaan. Lapisan atas dari batuan beku ini sudah lebih dulu tererosi karena proses pelapukan. Karena batuan beku lebih keras dibandingkan dengan lapisan di atasnya yang lebih dulu tererosi dan terkikis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai batuan yang berada pada Watu Ireng ini. Watu Ireng adalah batuan beku intrusif yang kemungkinan adalah batuan andesif atau basalt. Warna hitam pada batuan ini disebabkan oleh mineral mafik seperti olivin dan piroksen. Nah, bisa dilihat batuan yang keras dan tahan atas pelapukan, sehingga kontur pada batuan ini tuh menonjol dibanding lingkungan sekitar batuan ini. Watu Ireng tersusun dari batuan beku yang didominasi oleh jenis andesit, batuan vulkanik berwarna gelap yang terbentuk dari pembukaan magma dengan komposisi menengah. Andesit biasanya muncul pada aktivitas vulkanik di zona subduksi, yang sangat umum dijumpai di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari busur vulkanik aktif. Permukaan batuan yang tampak saat ini kemungkinan besar merupakan bagian dari batuan beku intrusif dangkal, atau bisa juga aliran lava purba yang sudah mengalami exposure akibat pelapukan dan erosi selama ribuan hingga jutaan tahun. Yang menarik dari Watu Ireng adalah pola arus memanjang yang membentuk kontur unik di permukaannya. Pola ini terbentuk karena adanya struktur-struktur geologi seperti joint dan fracture. Retakan-retakan alami yang muncul saat batuan mengalami pendinginan atau tekanan tektonik. Fracture merupakan retakan yang terjadi akibat tegangan tanpa adanya pergeseran yang signifikan. Sementara joint adalah fracture yang berkembang secara sistematis yang membentuk pola yang berulang. Di Watu Ireng, joint-joint ini kemungkinan terbentuk saat batuan mengalami kontraksi termal saat pendinginan atau akibat gaya regional dari aktivitas tektonik di sekitar jalur subduksi. Retakan ini kemungkinan menjadi jalur lemah yang mempercepat proses pelapukan diferensial, di mana air hujan dan proses erosi secara perlahan mengikis bagian-bagian tertentu, membentuk alur yang dalam dan juga nyata. Perkenalkan, saya Wahyu Pratama Putra Holid dari Prodi Teknik Perminyakan dengan NIM 101324120. Sebenarnya sekarang lagi ada di ruang lingkup sungai yang ada di daerah Lebak Bulus ya. Lihat. A few moments later. Pas saya lagi di sana, tuh saya nemuin satu batuan yang sebenarnya terlihat berbeda kan dari batuan lain. Coba sini kita bahas. A few inches later. Batuan ini tuh termasuk ke dalam batuan lempung ya. Batu lempung sih ini sebenarnya. Itu batu lempung tuh berarti dia termasuk ke batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu dia berasal tuh dari endapan-endapan atau endapan batuan beku lah atau metamorf yang lapuk gitu, yang terpecah karena pengaruh alam seperti mungkin karena erosi sungai-sungai ini yang dia mengikis batuan-batuan ini kan. Ini kan rapuh ya batuannya ya, fisiknya ya. Tuh, jadi dia mudah terkikis seperti ini tuh. Apalagi kalau terkena air dia mudah terkikis. Ini di tangan juga bisa tuh terkikis. Jadi dia terbawa oleh arus air ini akhirnya mengendap. Terus karena adanya tekanan yang tinggi dari endapan-endapan yang ada di atasnya tuh jadinya dia membuat seperti batu ini ya, jadi lebih padat gitu. Dia bisa lebih padat gini tuh karena ada kandungan SiO2 sama CaCO3 nya ya. Dia tuh sifatnya seperti untuk lem gitu, semenisasi tuh dia memadatkan batuan ini gitu, sehingga dari lempung yang tadinya rapuh jadi lebih padat gitu, yang tadinya terpisah-pisah kan karena butiran-butiran itu jadi lebih padat di sini. Bentuk butirnya itu seperti sub-rounded sampai subangular. Maka dari itu batu lempung ini juga termasuk jenis batuan sedimen plastik ya, karena dia tersusun dari fragmen-fragmen lain kan. Terus strukturnya juga padat sih dari susunan mineral yang banyak juga dia. Batu lempung mengalami proses transport juga ada 3, yaitu karena abrasi yang ada di pantai atau pelapukan-pelapukan dari lain. Terus ada juga yang karena tercampurnya unsur kimia dan biokimia juga kan. Batu lempung ini juga
banyak sebenarnya manfaatnya tuh. Itu sebagai bahan dasar keramik, itu dia juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar ya untuk membuat keramik atau ubin, jadi bahan bangunan gitu, jadi seperti batu bata gitu ya, karena dia juga terbuat dari lempung gitu seperti ini. Dia tuh sifatnya juga menyerap cairan ya, karena batu lempung ini kan berasal dari abu yang hasil letusan gunung api ya, berarti dari vulkanik ini.